Coba yang lain ada. Nggak, coba yang lain. Ada lagi nggak? Ada kabelnya nih. Kalau nggak ada berarti dia. Siapa tuh? Screenshot aja. Apa yang dia judulnya? Nggak ada judulnya lagi. Ini udah implementasi? Belum. Kenapa belum? Saya sih rencana awalnya belum saya sidang, mungkin saya usaha itu buat ngobrolin. Tapi udah ada surat implementasi? Oh belum. Kadang ada yang ini belum implementasi tapi suratnya udah tanda tangan. Ya, makanya saya tanya. Ini bab 2, Ibu ada saran ya untuk bab 2 ini? Sebaiknya ada nomor halaman yang diikuti. Itu teman. Ini kan kamu tahun doang atau tahun buku ya? Ya misalnya menurut siapa nih? Misalnya Sentosa siapa? Terus ada tahun titik 2 halaman yang dikutip. Karena kan kamu ngambilnya cuma satu paragraf itu kan. Terus ini kamu daftar pustakanya berdasarkan apa? Daftar pustakanya berdasarkan Model-model apa nih? IEEE apa? APA apa? Daftar pustaka apa ya? apa? Kan ada apa? Iya. Chicago, ada model-modelnya kan ada itu. Terus IEEE, kamu modelnya apa? Tanyain. Itu model apa itu? Kamu urut abjad ya? Iya. Iya. Model yang kamu ambil tuh apa? Kan kalau di Google Scholar itu kan ada pilihan tuh. Ada apa, ada Chicago, ada IEEE. Kalau di Apa ya? di apa? Untuk di kutipan di bab 2, baiknya kalau misalnya nama itu kamu ambil nama belakangnya aja, nggak usah nama lengkap. Kan itu kayak ada Aba Sunaria aja, menurut Sunaria. Oh, iya. Gitu ya. Baik. Jadi nggak usah double gitu. Terus kalau misalnya kalau paragrafnya definisinya lebih dari 5 baris, harusnya satu spasi aja ya, paragraf lurus. Oh itu udah ngerti. Itu dia masih 2 spasi. Ya. Jadi kalau itu panjang mau iniin. Bagus. Ya, bagus. Terima kasih Ketua Komisi untuk waktunya. Iman, dipanggil Iman ya. Iya. Iman. Saya lihat itu di Namanya Iman. rumusan masalah itu kan ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan itu Ribet coba amat kalau HP. kamu baca pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Iman. Oke. Bagaimana sistem report yang bisa Ini kali NIM-nya. Ya. Ya itu 2022. 2 tahun. Iya Pak. Kalau kita sekarang Jadi itu yang ditanyakan bagaimana sistem pada saat ini. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? kendala apa saja? Kendala apa saja yang dialami Ini men saat ini? 20 Artinya 2020. apa? Artinya sebetulnya Benar itu pertanyaan ini mah 20. tidak perlu. Kenapa? habis Itu ini sudah ada orangnya aja belakang. kali dia yang isi. Jadi ngapain itu bikin Enggak tahu. susah-susah, enggak ada isinya, kosong ya. Benar Jadi ngerti. kalau buat saya itu isinya yang ada Iya, isinya benar, itu ketemu pertanyaan orangnya. nomor 3, yaitu bagaimana membangun sistem yang bagus, ya kan? Dianalisa kan ketahuan, oh ini problemnya sistem yang berlaku seperti ini. Ngejar dong. Kemudian kendalanya apa saja? Artis. Maka kamu usulkan untuk sistem yang baru. Nah, pertanyaan yang dibutuhkan adalah bagaimana membuat sistem yang kamu usulkan tadi. Nah, ketika sistem itu diusulkan, kan ada database-nya. Tadi kamu bilang ada bagaimana membuat report. Ada nggak salah satu tujuannya membuat report dari koordinator apa dari koordinator lapangan? Terus lu nggak Perlu ngerekam gitu? Lu Ada nggak nggak? ngerekam? Saya baca sekilas ada. Nah, jadi itu yang akan menjadi Anjir. pertanyaan berikutnya. Gitu nih. Pertama, bagaimana membuat sistem baru sesuai dengan judul. Ketika sistem itu dibuat dengan judul tersebut, pasti akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana membuat database-nya? Bagaimana membuat user interface-nya? Gitu. Lalu bagaimana masuk sih software hanya dibuat-buat doang tapi nggak dipakai? Pasti minimal ada satu laporan. Bagaimana membuat laporan aktivitas hari ini? Siapa ya, pekerjaan mana saja yang
sudah closing, mana yang pending, mana yang belum tertangani. Nah, pasti begitu kan di situ. Nah, jadi itulah yang akan kamu perlu tuliskan untuk di rumusan masalah itu. Nah, jadi kamu bisa nangkep ya. Jadi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu tidak ada isinya. Jadi kamu harus buang. Yang nomor 3, pertanyaan nomor 3 itu apa tadi? Bagaimana membuat sistem laporan? Males banget. Kan yang kamu usulkan. Gue sudah mau ngedit. Gue mau ngerekam 20 menit. Ngerekamnya jangan itu doang, orangnya Gitu kan. terus ngeditnya Bagaimana gimana? buatnya? Ya, ini judulnya. Gue zoom tuh. Pasti akan menanyakan pertanyaan berikutnya, bagaimana detail dari pembuatan itu. Nah, itulah jadi pertanyaan berikutnya. Itu ya, jadi nanti yang 1 dan 2 dibuang. Diganti yang nomor 3 dijadikan nomor 1. Baru berikutnya yang pertanyaan kedua dan ketiga adalah detail dari bagaimana membuat itu dan untuk apa. Untuk apa itu? Gitu ya. Jadi Lu udah ruangan itu? pertama itu bagaimana Organisasi kan? secara Sama apa lagi? keseluruhan, secara global. Pertanyaannya itu Dilihat lagi ya, kemudian yang liatin kedua semua adalah buku. pasti secara teknis Nanti mendadak bro. development dari membuat software itu. Yang ketiga itu adalah ini buat apa? Ini kan Nah, berarti ini kamu kan bisa tanyakan yang nomor ini kan itu bagaimana merancang misalnya. Iya ini. Kan Di kamu minggu software ini ada engineering, sidang. pasti metode apa ini untuk melakukan perancangan ini dari perspektif software engineering. Jadi itu kan kamu software engineering kan. Nah, jadi harusnya kamu Print. kuat di bagaimana form. software engineering Aduh, itu nggak baca huruf. proyek kamu. oh jadi Nah, dikirim di sini ada di sini. belum ada. Ya, jadi itu pertanyaan 1, rangkuman. 2, 3. Nah, yang ketiga adalah tujuannya apa kamu membuat tadi? Kan membuat supaya koordinator bisa memonitor, bisa membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan seterusnya. Jadi kamu bisa buat pertanyaan ketiga itu bagaimana Video mana sih berapa? sistem yang baru ini bisa mencetak gitu ya, atau menampilkan dashboard yang isinya adalah laporan-laporan tadi. Jadi oh yang ini udah closing, oh yang ini belum ada yang nangani, oh yang ini pending dari tangan tapi pending. Jadi lebih saya usulkan lebih kepada reporting. Lalu ini kaitannya adalah Kamera gue jadi. pertanyaan ini kaitannya adalah dengan jawaban di kesimpulan. Nah, di kesimpulannya karena kamu pertanyaan seperti ini, di kesimpulannya pun juga akan jawab. Paperi ini baju. menjadi kurang berbobot. Ya, jadi hanya yang ada isinya hanya pertanyaannya kesimpulan nomor 3. Karena apa? Yang kesimpulan nomor 1 dan nomor 2 itu sudah tertulis di latar belakang. Benar kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak ada isinya. Ya, jadi harus dikasih sehingga di pertanyaan di jawaban kesimpulan nomor 3 akan menjadi nomor 1. Nah, jawabannya adalah menggunakan metode-metode apa yang kamu kerjakan. Bagaimana membuat sistem itu, menggunakan database apa, menggunakan software apa, Postgre dan seterusnya tadi kan disebutkan di situ kan. Nah, itu yang digunakan. Lalu yang kedua, bagaimana merancang softwarenya. Nah, apalagi kan kamu software engineering, kamu menggunakan metode apa untuk merancang itu disebutkan sesuai dengan yang kamu kerjakan di bab 4. Gitu, ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu laporannya tadi bagaimana kamu mendesain untuk membuat laporan tadi. Seperti itu. Ya, jadi ini dengan demikian nanti tulisan kamu menjadi berbobot dari depan ke belakang itu. Kalau orang baca, sudah. Lalu masuk ke dalam tentang metode penelitian. Nah, kan kamu kan software engineering. Nah, metode penelitian di dalam software engineering itu banyak dan keren-keren. Tapi kamu masih menggunakan metode yang 15 tahun yang lalu. Ya, 15 tahun yang lalu metodenya sudah seperti itu. Metode penelitian, observasi, wawancara, pengumpulan data. Nah, itu harusnya sudah kamu buang. Ya, kamu gunakan metode pengembangan software yang ada sekarang. Minimal itu menggunakan SDLC. Kan ada waterfall, SDLC, apalagi sekarang ya, zamannya cloud computing ya. Itu ada agile software engineering dan sebagainya. Kamu pakai itu
udah agak lama. Ya, jadi ini kamu harus ganti metode penelitian tadi dengan menggunakan salah satu metode yang ada di dalam mata kuliah software engineering. Saya punya bukunya itu banyak. Ya, kalau perlu pakai yang metode terbaru gitu. Ya, jadi jangan pakai yang metode kuno ya. Itu ya. Jadi nanti di metode penelitiannya kamu harus rubah. Bapak pesan minimal menggunakan SDLC. SDLC itu pun itu lahirnya tahun 2000-an ya. Gitu. Jadi udah 20 tahun yang lalu juga. Kalau yang sekarang itu udah mau zaman cloud computing ini softwarenya udah keren. Jadi kalau orang baca itu, oh ya jadi ini lulusan Raharja ini apa ya skripsinya keren gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti diganti ya minimal SDLC ya. Gitu, minimal itu karena itu yang paling mudah. Jadi ada analisis, desain, development, testing, implementasi itu yang paling mudah. Saya rasa dari saja itu dulu ya. Terima kasih. Oke, Amin. Gimana? gimana? Nanti kamu belajar bahasa Inggris lagi ya. Oh iya. Abstraknya itu Google Translate banget semuanya. Ya, udah nggak bisa bohong lah itu. Terus latar belakangnya yang kamu tulis di situ itu tidak istilahnya tidak tergambar dengan jelas seperti yang kamu presentasikan. Jadi nanti tolong diperbaikin ya. Oke, yang kamu presentasikan, kamu kasih tahu kenapa apa permasalahannya. Di situ nggak jelas permasalahannya. Ada isinya teori itu. Ya, oke. Lalu, nah ini yang metode Pisces. Metode Pisces kamu di teori cuman apa? Cuman definisinya doang kan? Ada sebenarnya Pisces itu sebenarnya ada indikatornya. Masing-masing performance punya indikator ini. Terus ekonomi punya indikator ini ya. Itu yang kamu nggak ada di situ ya. Itu nanti diperbaiki. Jadi itu akan berkaitan dengan bab 3 kamu ya. Oke, terus ini sebenarnya sudah diajukan belum sih ke perusahaan atau sudah itu belum? Diajukan ke perusahaan? Penelitian kamu ini udah diajukan? Sudah. Terus waktu kamu lakukan observasi ada buktinya? Iya, keluarin aja. Ada buktinya. Kamu lakukan observasi. Soalnya ini kan sidang ya. Sidang berarti kan mempertanyakan bukti-bukti otentik ya. Nah, kalau kamu nggak ada keluarin nggak bisa. Nah, nanti kan juga berkaitan lagi nanti semuanya. Oke, ini kamu observasi kemana? Ke PT Gumacaya. Oke, ada wawancaranya. Wawancara ada. Sekarang kan, wawancara cuma 4 doang. Hah? Terus kalau bikin licitasi dasarnya dari mana? Dasarnya Dari kamu sendiri. Dari kamu sendiri. Jadi bukan keinginan stakeholder dong ya? Ada keinginan stakeholder. Mana di mana? Belum saya masukkan. Nah, itu jangan main ada-adain ya. Iya, Pak. Oke. Di sistem kamu itu ada nggak skala priority? Misalnya nih, urgent nih, ada nggak? Dimana istilahnya warning system, oh ini butuh penting banget, harus segera dikerjakan. Tuh, kelemahan sistem kamu itu, ya, nggak ada skala prioritas, sehingga kalau kamu nggak punya skala prioritas, maka di Pisces kamu nggak akan bisa, ya, oke. Tuh, terus sama rancangan basis data, coba lihat deh, kamu punya di program basis data kamu. Jadi kalau ada rancangannya itu pasti ada perhitungannya.
Dan sistem yang kamu bikin ini sebenarnya menurut saya ya so-far aja sih, nggak gimana banget. Dibilang jelek banget enggak, ya gitu loh. Nggak kelihatan. Iya. Oke, gimana? Coba lihat berapa basis data yang kamu pakai? Satu. Berapa table yang kamu pakai? 4 table. Table ya. Table apa aja? Itunya kamu enggak. Oke. Oke, sekarang coba lihat. Nik karyawan itu ada berapa sih sebenarnya di sana? Karyawannya ada 120. Niknya. Niknya. Karyawan. Ada nggak laporan data karyawan di situ? Coba lihat contoh data karyawan. Ya, itu ada apa tuh? Ada nicknya nggak? Ada, Pak. Coba lihat. Mana? Itu berapa tuh? Pak. 14. Nicknya 14 ya. Oke, yang kamu bikin berapa di basis datanya? Di basis datanya 16, Pak. Nah, ya nggak bisa. Ini jangan dimaksimalin begitu. Maksimal mah nanti bikin salah orang. Satu, yang kedua, kenapa? Itu kan angka semua. Kenapa kamu pakai varchar? Nggak logis gitu loh ya. Terus tanggal laporan, tanggal itu cuma berapa begitu di laporan? Kan tanggal, coba lihat laporannya kamu seperti apa. Nah, pada saat hasil laporan, coba lihat hasil laporannya. Nah, harusnya kayak gitu kan, ada butuh urgent, kan dia kasih warna merah. Gitu loh. Coba mana lihat hasil laporannya. Yang tadi yang kata ada gambar fotonya segala. Tuh, itu kan ada tanggal, ada jam nggak? Kenapa nggak? Harusnya ada dong. Jam berapa dia laporan? Ya kekurangannya tanggal. Oke. Nah ini ntar perbaikin ya. Oke, kenapa isi teksnya juga nggak ada size-nya? Aneh gitu. Di basis data kamu size-nya ada? Kenapa? Berarti boleh sepanjang-panjangnya dong. Boleh apa? Di tabel apa? Di tabel laporan, keterangan. Itu ada nggak? Ada size-nya nggak? Ada. Terus telepon petugas masa panjangnya cuma 5, emang nomor telepon cuma 5? Ya, sesuai nama itu. Ya, nggak logis jadinya, oke? Terus sama, jadi saran saya sih memang harus ada ininya, feedbacknya apa sih yang kamu buat ini, ya kan? Apakah berguna nggak? Kata siapa? Kata kamu? Kata perusahaan? Nah, jadi ini bukan laporan namanya, bukan hasil karya, baru akan direncanakan. Makanya tadi sehingga yang seperti kata Pak Agus, penulisannya juga bingung jadinya sebenarnya ya, karena kamu nggak sangat, kalau menurut saya sih sangat kurang jelas jadinya. Tapi nanti kita perbaiki lagi. Oke, kalau misalnya nggak sanggup ya perbaiki semester depan nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Aduh, belum bisa. Semester depan gila. Ini sistem kamu yang bikin? Berapa persen kamu bikin? 10? 20? Oke, berapa duit kamu beli? Oke, ya cukup, itu tahu kan? Itu dibaca soalnya. Ya, cuman melanjutkan sedikit ya, dengan itu dari Pak Heri juga. Ini kan masih rancangan ya, masih rancangan.
saya lihat di situ kan kamu ada istilah-istilah, ada sistem yang sedang berjalan, lalu ada sistem yang berjalan. Bukan dari WA. Gitu. Nah, saya baru lihat sekilas itu, selalu ada Dikirim ke nomor orang. sistem Lebih usulan. hangat coy gitu. Iya makan bukan dari WA. Kamu bisa Si jelaskan resmi nggak? itu biar Tiga nggak ada. istilah itu, sistem yang sedang berjalan, sistem yang berjalan, dan sistem usulan. Kalau sistem yang usulan itu sistem yang akan saya buka, dan kalau sistem berjalan, sistem yang berjalan sebelum saya melakukan penelitian itu saya lakukan sistem yang berjalan. Kalau yang sistem yang sedang berjalan, Itu foto aja. sama yang Videonya mana? Sama video yang share. Sistem yang berjalan Oh di bawah no, paling bawah. Jadi ini supaya diperhatikan ya, karena apa? Walasnya. Sudah lulus bahasa Indonesia kan? Hai. Ya, bahasa Inggris sudah lulus. Aduh. Sudah. Nah, di sana kan di dalam Aduh. kata bahasa itu kan ada past tense, present tense, future tense. Ini sangat penting karena apa? Ini supaya orang jadi jelas. Ini yang diomongin ini yang masa lampau, yang sekarang, atau yang Tuh, akan sama aja datang. ini. Gitu. Nah, berarti kalau usulan berarti yang akan datang. Nah, jadi ada bedanya nggak sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang berjalan? Ini biasanya ini. Beda. Gitu. Bayi bisa berjalan. Sudah Berjalan dia bisa apa, 1 berarti? tahun yang lalu, bisa 1 tahun kemudian. Tapi kalau bayi yang sedang berjalan, nah berarti saat ini. Nah, jadi ini supaya dipahami ya. Jadi di penulisan juga harus jelas antara sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan. Gitu. Ya, jadi nanti diperbaiki ya itu ya. Nah, terus kamu bisa tunjukkan nggak sistem yang sedang berjalan ini dengan sistem yang kamu usulkan? Bedanya ada di mana di apa? Di laporan. Kamu menempatkan tambahannya di mana nih? Pembaruannya kan ada diagramnya kan tadi? Diagram kan ada, kelihatan di diagram. Di gambar kita sudah. Nah itu kan. Ini yang sedang berjalan atau yang diusulkan? Mana yang sedang berjalan? Yang berjalan. Nah, jadi harus ditambahkan yang sedang berjalan. Gitu ya. Jadi harus diberi tensisnya. Ya. Kalau bahasa Inggris itu lebih mudah dimengerti tensisnya, tapi kalau bahasa Indonesia apa istilahnya itu ya? Yang penting masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi yang sedang berjalan berarti ini yang sekarang begini loh. Gitu, ya. Terus ini, nah ini bedanya apa dengan yang kamu usulkan? Ada gambarnya nggak? Ada diagramnya nggak? Bedanya di mana? Penambahan yang kamu buat. Ada? Ini yang diusulkan. Ya, jadi nanti berarti yang sebelumnya kasih tambahan ya sedang. Semua penulisan yang terkait dengan sistem yang ada sekarang berarti kamu harus berikan kata sedang. Ya. Sebentar itu dulu. Ya. Masih mau lagi ditanya? Udah sampai di Dewan Penguji dan peserta sidang yang saya hormati, sebelum sidang ujian komprehensif ini saya tutup, mohon peserta sidang dapat memperhatikan hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai berikut, karena hal ini merupakan persyaratan perusahaan saudara. Yang pertama, hasil akhir sidang akan diumumkan kepada peserta langsung secara online setelah sidang komprehensif saudara selesai dilaksanakan melalui portal .hj.ac.id. Yang kedua, peserta sidang wajib menyelesaikan revisi atau perbaikan berdasarkan rekomendasi Dewan Penguji pada lembar catatan Dewan Penguji dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu 10 hari sejak pelaksanaan sidang hari ini. Jadi hari ini udah kehitung 1 hari ya. Di
sisa 9 hari lagi, kamu hitung. Sabtu dan Minggu juga dihitung. Oke. Yang ketiga, bagi peserta sidang yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk segera menyelesaikan biaya wisuda. Akhirnya tepat pukul 10.48 WIB sidang ujian komprehensi skripsi ini dengan mengucapkan hamdalah saya tutup secara resmi.